Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Bidan Dila. Di video kali ini aku akan menyambung kisah aku. Sebelumnya aku sempat bercerita mengenai pengalaman aku keguguran 5 kali berturut-turut. Itu aku udah post videonya di sini. Bagi bunda-bunda yang belum sempat nonton, silahkan ditonton dulu. Mohon maaf kalau editannya jelek karena memang aku pada saat itu belum ngerti cara ngedit video, tapi mohon disimak dulu aja cerita aku. Di sana aku bercerita mengenai pengalaman aku keguguran hingga 5 kali karena bladder ovum, dan suami aku terdiagnosa astenoteratozospermia. Nah, sekarang aku akan cerita pengalaman aku hamil untuk yang ke-6 kalinya. Dan gimana sih cerita selama aku hamil, apa aja sih yang aku alami. Disimak terus ya bun. Nah bun, cerita itu bermula pada bulan Agustus tahun 2020. Alhamdulillah pada bulan Agustus itu aku hamil untuk yang ke-6 kalinya. Aku tes pack dan hasilnya positif. Alhamdulillah suami aku sembuh dari astenoteratozospermianya. Kemudian waktu pertama kali aku tahu kalau aku positif hamil, itu aku nggak sempat untuk cek ke dokter sama sekali. Sebenarnya bukan nggak sempat sih, gimana ya, nggak berani aja gitu, karena aku bener-bener trauma banget untuk periksa. Aku trauma banget untuk ngelihat alat USG itu aja, rasanya kayak takut banget gitu, karena memang setiap kali aku ketemu alat itu, setiap kali aku diperiksa dengan alat itu, hasilnya memang selalu menyedihkan bun. Jadi di kehamilan ke-6 ini aku bener-bener gak periksa sama sekali. Aku diemin itu kehamilanku. Aku jaga sesuai dengan apa yang seharusnya, ya seperti layaknya wanita hamil lainnya. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, aku minum vitamin. Aku cuman hanya bisa berdoa, aku pasrah sama Allah. Setiap hari bun, dari aku tahu kalau aku itu positif, setiap hari, setiap aku ke kamar mandi, yang aku lakukan hanyalah ngecek ada flek nggak ya gitu. Setiap kali mau pipis, aku selalu ngecek flek nggak ya. Aku kayak mau pipis aja tuh rasanya kayak jantung aku tuh berdebar-debar bun, kayak takut banget. Aku takut kalau aku pipis terus aku ngeliat di pakaian dalam, di celana dalam itu ada flek tuh, kayak bayangan aku tuh itu aja terus. Nanti ada flek nggak ya? Nanti kalau ada flek gimana? Aku sampai beli Doppler sendiri, karena aku tahu kan detak jantung janin itu bisa dideteksi dengan menggunakan Doppler itu paling awal pada usia 12 week. Dan kebanyakan itu bisa pada usia 16 week. Tapi ada kan yang pada usia 12 week. Jadi aku udah beli Dopplernya, aku coba cek di 12 week, itu belum terdengar sama sekali. Aku coba terus, kadang dalam satu hari itu berapa kali gitu kan aku coba, saking aku saking aku takutnya, aku pengen bener-bener denger detak jantung anakku sendiri gitu kan bun. Di kehamilan itu pada usia 12 week nggak terdengar detak jantung. Mungkin kalau di USG pada saat itu mungkin udah kedengeran, karena memang alhamdulillahnya bukan BO pada saat itu, cuman aku takut aja untuk USG. Mental aku tuh bener-bener rapuh bun pada saat itu. Aku bener-bener trauma banget untuk cek. Sampailah pada usia kehamilan 15 week, aku ingat banget itu pada usia kehamilan 15 week, akhirnya aku bisa denger DJJ anakku sendiri dengan menggunakan Doppler, dan aku cek sendiri itu maghrib.
Aku ingat banget itu maghrib, abis sholat maghrib aku coba cek, dan alhamdulillah kedengeran DJJ-nya. Pas pertama kali aku denger tuh aku nangis bun, aku nangis bahagia, aku terharu, aku sujud syukur. Alhamdulillah apa yang kami impi-impikan menjadi kenyataan. Akhirnya aku bisa hamil normal, janinnya berkembang, nggak BO lagi. Nah, pada usia kehamilan 15 week itu aku udah mulai ada keberanian untuk periksa ke dokter untuk USG, melihat keadaan janinku gimana gitu, fisiknya tuh gimana, lengkap atau tidak, terus ada kelainan atau tidak gitu kan, harus dicek. Tetap nggak berani ya untuk cek di sini karena memang banyak kisah sedihnya itu pas USG di sini, di buku-buku ini. Jadi aku atur jadwal, aku bikin cuti, mengajukan cuti waktu itu untuk pulang ke Padang. Aku ingin USG di Padang, dan akhirnya aku bisa cuti itu pada usia kehamilan aku ke-20 week. Aku USG di salah satu RSIA di Kota Padang, dimana rumah sakit itu belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Aku memang menghindari tempat-tempat yang sebelumnya udah pernah aku kunjungi, karena aku nggak mau ingat-ingat memori yang jelek-jelek lagi tentang BO aku sebelumnya. Aku benar-benar takut. Sebenarnya nggak boleh sih pada saat hamil itu kan, memang harus sugestinya harus positif terus. Cuman pada kondisi yang aku alami, trauma mendalam karena BO itu, aku nggak bisa, susah untuk ngelupain gitu kan. Jadi aku pergilah ke RSIA lain yang sebelumnya belum pernah aku kunjungi. Azan dulu bun, bentar ya. Di sana awalnya ya seperti datang ke rumah sakit pada umumnya. Awalnya datang daftar, terus di anamnes dulu, di anamnesa tanya-tanya riwayat kehamilannya gimana, riwayat kesehatannya gimana, dan bla bla bla. Cek tensi, timbang berat badan, dan nunggu antrian masuk ke dalam polinya. Dan pada saat nama aku dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan dokternya, ruangan polinya, untuk di USG dan diperiksa oleh dokter, itu rasanya kayak kaki aku gemeter, kayak padahal aku udah tahu tuh DJJ janin aku udah bisa aku cek setiap hari di rumah. Cuman nggak tahu kenapa tetap trauma aja setiap kali mau masuk ke ruangan USG itu. Aku inget momen-momen aku sebelumnya. Jadi tuh kaki tuh gemeteran banget, belum sampai aku masuk, terus aku tiduran di bednya, aku cerita sedikit sama dokternya, kemudian aku langsung di USG sama dokternya. Itu rasanya kenapa lama banget pergerakan dokternya. Padahal kan sebenarnya enggak, cuman karena aku tuh takut. Jadi tuh kayak, kenapa sih lama banget dokternya ini gerak, kenapa sih lama banget dokternya periksa, ayo dong cepet gitu, biar aku cepet-cepet keluar dari sini, aku takut gitu. Akhirnya dicek, betapa bahagianya aku sampai nangis pada saat itu. Aku lihat di layar monitor khusus pasien, kan ada tuh layar monitor yang hasil USG-nya kan yang diliatin ke pasien. Pas posisinya di depan aku langsung lihat kepala, badan, ekstremitas, tangan, kaki anak aku, dia gerak-gerak gini-gini di dalam gitu kan. Aku langsung Allahu Akbar, alhamdulillah. Alhamdulillah aku hamil normal gitu. Alhamdulillah aku hamil normal. Hasil USG ku udah nggak kantong kosong lagi, udah ada janinnya, udah gede. Waktu itu kan 20 week. Udah kan, udah dicek USG, udah selesai. Aku keluar, dikasih vitamin, terus aku pulang. Di 20 week itu rasanya kayak akhirnya aku bisa ngerasakan hamil kayak orang-orang normal gitu. Dan
ya liburan selama di Padang beberapa hari. Habis masa cuti aku pulang lagi ke Muko-Muko. Aku dinas seperti biasa. Aku pikir udah mimpi-mimpi burukku udah hilang, udah berlalu, udah nggak akan terjadi lagi. Aku pikir kehamilanku akan lancar jaya hingga masanya tiba hingga proses lahiran, tapi ternyata tidak pun. Ternyata tidak sama sekali. Aku masih diuji sama Allah, keimanan aku masih diuji. Aku masih perjuangan aku belum berhenti, belum selesai. Ya, pada usia kehamilan 26 weeks aku flag. Makin awalnya sedikit, waktu itu pagi hari, awalnya sedikit, makin lama makin banyak. USG ketemu sama dokter objinku di sini. Dokternya belum apa-apa udah geleng-geleng gini-gini. Aku langsung kayak, "Dok, kenapa dok? Pagi tadi masih gerak." Aku, ya wajar dong, aku panik kan. Belum apa-apa dokternya udah bilang gitu. Jadi aku langsung stres duluan kan. "Tadi aku di jalan aja masih gerak dok, kenapa anakku dok?" Bilang gitu. Terus dokternya bilang, "Plasentanya lepas sebagian." Dokter bilang gitu. Plasentanya lepas sebagian, aku terancam lahir prematur. Ya, berat banget sih rasanya ngedengar dokter ngomong gitu kan. Tapi ya emang itu kenyataannya, plasentanya lepas sebagian. Ya udah, aku disuruh rawat. Aku langsung panik banget, tensi aku naik lagi. Aku telepon suami, aku maunya di Padang aja, tapi ya keadaan yang seperti itu nggak mungkin langsung perjalanan jauh. Ditakutkan plasentanya yang tadinya lepas bagian nanti bakal lepas semua kan. Perjalanan Padang Muko-Muko Padang kan cukup jauh, jalannya juga nggak bagus, nggak sebagus sekarang pada saat itu kan. Jadi aku dianjurkan untuk dirawat pada saat itu. Ya udah, aku ikutin anjuran dokter, aku dirawat pada usia kehamilan 26-27 weeks. Aku masuk IGD, aku diinfus, aku dikirim ke ruangan kebidanan, aku diobservasi, dipasangin CTG untuk dicek janin aku secara berkala. Detak jantungnya waktu itu tinggi banget, sampai 180 detak jantung janin aku pada saat aku dirawat itu. Mungkin pengaruh akunya stres, jadi kan pengaruh ke detak jantung janinnya juga, jadi jadinya kan juga ikutan stres. Aku dikasih Dexa waktu itu. Dexa itu untuk pematangan paru, untuk jaga-jaga kalau terjadi persalinan prematur. Karena memang paru-paru janinku memang belum matang banget. Belum matang, memang jauh dari kata matang bun. Usianya masih 26-27 week, berat badannya masih 1 kilo. Jadi kalau mau dilahirin ya nggak sanggup dia di luar gitu kan. Ya udah, aku dimasukin Dexa, nggak ingat aku berapa kali aku disuntikin Dexa untuk pematangan paru. Kemudian aku dirawat sampai 1 minggu di rumah sakit tempat aku bekerja. Makin lama flagnya berhenti, aku dibolehin pulang. Pas aku pulang, aku dikasih surat untuk bed rest total. Lalu aku ngambil cuti karena alasan sakit.